Shalom, saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini dalam Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius berbicara kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia bilang, Yesus memanggil, Yesus mengajak orang-orang Yahudi, marilah kepadaku. Yang pertama yang berbeban berat. Yang kedua adalah yang letih dan yang lesu. Kedua kata ini kita perlu lihat bahwa beban berat apa, letih lesu karena apa. Nah, di sini ada sekurang-kurangnya ada 3 hal yang menjadi persoalan saat itu, yaitu ahli-ahli Taurat ini mereka berupaya menambahkan aturan-aturan di dalam ibadah, bahkan juga soal tradisi adat istiadat mereka tambahkan di dalam aturan-aturan itu, aturan-aturan bahkan lebih dari itu. Kita melihat bahwa hukum upacara agama itu ditambahkan sehingga secara manusia orang-orang Yahudi tidak mampu untuk memenuhi kurang lebih 613 aturan yang harus dibuat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, secara manusia bagaimana mungkin kita bisa mampu untuk mengikuti semua aturan-aturan ini? Kemampuan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, Yesus datang tampil, dia berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus menawarkan bahwa Yesus itu sendiri adalah juru selamat. Dan dia datang itu tidak memberikan beban yang berat. Dia tidak memberikan aturan-aturan yang mengikat, aturan-aturan yang membebani umat sehingga umat tidak bisa beribadah dengan bebas. Karena itu Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aturan-aturan itu dia tiadakan. Aturan-aturan yang tidak baik, aturan-aturan yang salah ditiadakan. Tapi yang baik yang bisa dilakukan manusia dipertahankan. Karena itu beban berat orang Yahudi, bahkan juga letih lesu karena tidak bisa berdaya, itu membuat mereka kadang-kadang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Masa kini kita lihat di gereja kita kadang-kadang, puji Tuhan, ada gereja-gereja tertentu yang luar biasa baik, tapi ada gereja-gereja tertentu yang membuat aturannya begitu ketat, begitu banyak, tetapi yang membuat aturan sendiri tidak melakukan aturan tersebut. Selain itu, ada aturan-aturan yang dibuat tetapi sebenarnya tidak cocok, tapi justru mengarahkan hati umat itu malah ke hal-hal yang sekuler dan tidak membangun iman. Ya, katakan contoh, biasa ulang tahun gereja atau pasca, anggota-anggota jemaat itu selalu bikin acara-acara semacam lomba. Nah, perlombaan di gereja yang sebenarnya ya mungkin lomba mungkin paduan suara, vokal grup, atau lomba bagaimana bisa cepat dalam membuka Alkitab. Nah, itu sebenarnya membangun iman jemaat. Tetapi kadang yang terjadi adalah lomba-lomba di gereja itu lomba tarik tambang, kemudian lomba voli. Nah, sebenarnya lomba-lomba ini sama dengan lomba 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, yang sebenarnya kita bawa ke dalam gereja yang memang kelihatan secara fisik baik tetapi tidak membangun iman. Oleh karena itu membebani umat, membebani jemaat. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya kita berpikir yang logis, yang lebih masuk akal, bagaimana menuntun jemaat umat Tuhan supaya mereka tidak terbeban berat. Beban berat yang lain, kadang-kadang kita membuat beban-beban berat dengan menyusahkan jemaat dengan kumpul uang A, uang B, uang C, uang D, uang F. Akhirnya jemaat itu merasa terbeban dengan uang dan akhirnya orang mau pergi ibadah juga masih berpikir panjang, jangan sampai saya ditagih masalah uang ini, uang itu, dan uang ini. Nah, kadang-kadang itu yang membuat kadang-kadang terbeban. Jemaat sudah tidak punya penghasilan yang tetap, hidup susah, tapi dituntut dengan pemberian-pemberian yang memaksa umat, sehingga membuat umat itu kadang-kadang takut beribadah, kadang-kadang ingin menghindar daripada pemberian-pemberian seperti itu. Kalau soal persembahan, perpuluhan itu satu kewajiban bagi setiap orang, tapi ada hal tertentu yang kadang-kadang di luar daripada yang seharusnya jemaat memberi. Karena itulah
yang membebani jemaat, membebani umat, membebani hati jemaat sehingga membuat mereka terbeban. Oleh sebab itu hari ini kita yang mengalami beban berat, baik di gereja kita beban berat, mungkin lebih luas lagi beban berat mungkin di dalam tugas tanggung jawab kita, mahasiswa dengan tugas kerja, dengan masalah keuangan, kemudian lagi mungkin beban berat dalam rumah tangga, ada persoalan dalam rumah tangga, suami dengan istri, suami cari uang tapi tidak pernah kasih uang istri, atau sebaliknya istri yang suka sekikir, pelit, atau kadang-kadang cerewet dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, ya tidur malam saja mulut terbuka, apalagi dia bangun, itu pasti lebih parah lagi. Itu membuat beban bagi suami dan anak-anak, tertekan, merasa tidak nyaman. Nah oleh karena itu beban berat itu terlalu banyak. Hari ini mungkin anak-anak yang muda sudah pacaran 5 tahun, tinggal mau urus nikah, tiba-tiba dibatalkan orang tua, sakit hati, beban berat. Ada yang rindu mau nikah, tidak ada uang, beban berat. Ada yang sudah menikah sekian tahun, tidak punya anak, sudah nikah sekian tahun tapi tidak punya tanah dan rumah, membuat kadang-kadang tersiksa, membuat beban berat menindih pikiran kita. Tetapi Yesus datang tampil sebagai Tuhan. Dia bilang begini, mari kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, kelepasan, jalan keluar, keringanan kepadamu. Bahkan Yesus berjanji bahwa akan menuntun kepada keselamatan yang kekal. Dia tidak seperti ahli-ahli Taurat. Maka dia bilang apa? Kuk yang kupasang itu ringan, kuk yang kupasang itu enak, dan karena itu belajar padaku. Yesus bilang belajarlah padaku karena aku rendah hati. Rendah hati artinya apa? Dia mau sampaikan kepada orang Yahudi bahwa orang ahli-ahli Taurat yang sombong, yang gagah, yang merasa terhormat, punya wibawanya, tapi Yesus menyampaikan bahwa dia rendah hati. Kemudian selain rendah hati, kita baca di sini bahwa ayat yang ke-29, karena aku lemah lembut. Nah, bagaimana kita sebagai pelayan melayani jemaat Tuhan? Perlu dengan lemah lembut, tidak perlu dengan paksaan, tetapi perlu melayani dengan kasih. Nah, karena itu kita perlu melihat firman Tuhan ini waktu Yesus tampil, dia menawarkan bagi mereka yang letih lesu berbeban berat supaya mereka datang. Karena apa? Bagi Yesus itu memang tidak akan selalu jalannya mulus. Ikut Yesus itu jalannya tidak akan selalu rata. Ya, ikut Yesus itu pasti ada duri-durinya, ada onak dan duri. Tetapi Yesus berkata di ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu bicara tentang beban. Nah, mengapa Yesus berkata bahwa kuk yang kupasang itu enak dan ringan? Ada contohnya kita perlu lihat seperti pertama Korintus pasal 10 ayat 13, dia bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami atau masalah-masalah yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya bahwa setiap masalah kita Yesus izinkan ada, beban ada, tetapi tidak melebihi kekuatan kita. Kemudian, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung setiap masalah, setiap beban. Yesus selalu memberikan kita jalan keluar. Oleh karena itu Yesus berani berkata, kuk yang kupasang itu enak. Karena apa? Selalu ada jalan keluar. Setiap masalah di dunia pasti ada jalan keluar bersama dengan Yesus. Kemudian dia berkata bahwa di pasal yang ke-11 ini, ayatnya yang ke-28 tadi, dia berkata bahwa sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Beban ringan, mengapa? Yang Tuhan izinkan melalui masalah, melalui beban persoalan itu, sebagaimana dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-3 berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Justru kita ikut Yesus tentu ada masalah, tapi Tuhan izinkan masalah supaya apa? Sebelum kita belum punya masalah, mungkin kita jadi pemberontak, kita menjadi orang yang selalu santai dengan Tuhan. Tapi ketika ada masalah membuat kita lebih tekun berdoa, tekun beribadah, tekun bersekutu dengan Tuhan, bangun mesbah doa pribadi, punya renungan pribadi setiap hari, baca Alkitab, memuliakan Tuhan.
Itu artinya bahwa kuk yang Tuhan pasang menuntun kita untuk kembali mengenal kebenaran Tuhan. Kemudian ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan apapun. Melalui proses Tuhan, bagi kita adalah iman kita menjadi matang atau dewasa di dalam Tuhan. Orang yang dewasa itu dia tidak gampang tersinggung. Orang yang dewasa itu tidak sombong. Orang yang dewasa itu tidak gampang marah-marah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tetapi orang yang matang rohani, dia itu tenang. Orang yang matang rohani itu selalu punya kasih. Orang yang matang itu selalu punya penguasaan diri. Bahkan ada sukacita di tengah badai pun dia tetap bersukacita, karena dalam diri dia ada Roh Kudus yang selalu memberikan dia kekuatan. Oleh karena itu, kita yang berbeban berat, apapun bebanmu, Yesus panggil, mari datang kepada Yesus. Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.